Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Safni. Di video ini saya akan membahas tentang 1. Jelaskanlah mengapa budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal. Yang kedua, apa sistem kekerabatan di Minangkabau? Dan yang ketiga, tuliskan filosofi rumah gadang beserta jenisnya dan jelaskanlah fungsi rangkaian beserta jenisnya. Dan yang keempat, lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Video ini bertujuan untuk melengkapi UTS keminangkabauan saya di kampus Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi atau UIN SMDD Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan. Baiklah, masuk ke pembahasannya. 1. Mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal? Karena dalam adat dan budaya Minangkabau, agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup di dalam jiwa kaum pria, adat menetapkan silsilah keturunan mengambil garis keturunan ibu, yang disebut dengan sistem matrilineal. Sistem matrilineal ini sulit dibantah karena ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di dalam jiwa masyarakat Minangkabau. Hal inilah yang kemudian membuat perempuan Minang memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Adat di Minangkabau memang memahami kalau perempuan memiliki derajat yang tinggi. Ada hak-hak besar yang biasanya diperoleh oleh kaum laki-laki. Namun, bagi masyarakat Minang, hak tersebut diperoleh oleh kaum perempuan. Setidaknya ada 2 jenis hak yang diperoleh oleh kaum perempuan Minangkabau, yaitu hak material dan hak moral. Bagian moralnya yaitu, bagi masyarakat Minang, ibu adalah gundokan guang. Kehadiran seorang perempuan dalam sebuah keluarga menjadi hal yang amat penting, karena sebagaimana sudah disebutkan, di dalam kekerabatan matrilineal, garis keturunan diambil dari atau mengikuti garis keturunan ibu. Jika suatu keturunan tidak ada keturunan perempuan, maka bisa dikatakan bahwa garis keturunan keluarga tersebut terputus. Sedangkan dari segi materi, perempuan atau ibu merupakan pemilik harta pusaka yang menurut adat Minangkabau diterima dari mama kepada kemenakan, maka ibu harus menjaga keutuhan harta pusaka tersebut. Harta ini diturunkan kepada keturunan yang perempuan sebagai penerus garis keturunan. Meski begitu, laki-laki juga diberi kewajiban untuk mengembangkan harta pusaka tersebut. Yang kedua, apakah sistem kekerabatan di Minangkabau? Suku Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, yang dimana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar sang ibu yang dipimpin oleh mama atau saudara laki-laki ibu. Sistem matrilineal itu yaitu sistem yang menurut garis keturunan ibu sebagaimana yang saya jelaskan di dalam poin nomor 1. Yang ketiga yaitu filosofi rumah gadang dan jenisnya. Rumah gadang ialah rumah adat Minangkabau yang biasa disebut dengan rumah bagonjong. Kenapa disebut rumah bagonjong? Karena memacu pada bentuk atap rumah gadang yang meruncing di ujung seperti gonjong. Adapun jenis-jenis rumah gadang yaitu 1. Rumah gadang gonjong ampe. Rumah gadang gonjong ampe baanjuang merupakan tanda adat bagi masyarakat setempat. Sesuai namanya, ampe yang berarti 4. Bangunan rumah gadang ini memiliki ampe buah gonjong di atas atap dan punya lebih dari 7 ruangan. Ciri khasnya bangunan tersebut adalah bangunan rumah gadang ini punya tambahan anjong di sisi kiri dan kanan bangunan dan terletak di Negari Luhak Mentigo. Yang kedua, rumah gadang gonjong 6. Bentuk bangunannya mirip dengan rumah gadang Gajah Maharam.
Tetapi rumah adat ini sudah dimodifikasi dengan penambahan ukiran-ukiran khas Minangkabau sehingga menjadi bangunan beranjung. Rumah adat Gonjong Ana mempunyai bangunan yang lebih modern dibandingkan dengan rumah gadang yang lainnya. Salangkonya menggunakan papan dan bukan anyaman bambu. Kemudian jendelanya dibuat lebih banyak supaya pencahayaan bisa lebih banyak masuk ke dalam rumah gadang tersebut. Yang ketiga yaitu rumah gadang Gonjong Sibak Bajung. Rumah gadang ini mempunyai ciri khas yang bentuknya yang mirip seperti belahan baju. Rumah adat ini meniru model rumah gadang Gajah Maharam. Bahan dasar pembuatannya adalah kayu dan sasa. Yang keempat, rumah gadang jenis Gajah Maharam merupakan salah satu rumah adat Sumatera Barat yang termasuk kategori mewah. Syarat membangun rumah gadang ini adalah rumah harus menghadap utara dengan dinding sisi timur, barat, dan selatan ditutupi sasa. Seluruh bangunan dibuat dari kayu-kayu berkualitas seperti kayu juar, surian, ruyung, dan atapnya terbuat dari seng. Rumah adat ini terdiri dari 4 kamar dengan ukiran khas Minangkabau sebagai dekorasi pintu-pintu kamar tersebut. Untuk membangun rumah gadang ini dibutuhkan 30 tiang penopang. Karena banyaknya tiang penopang ini, rumah adat ini disebut rumah gadang jenis Gajah Maharam dianggap sebagai bangunan tahan gempa. Yang kelima, rumah gadang Gonjong Limo. Ciri khas bangunan rumah adat ini adalah penambahan gonjong di bagian sisi kiri dan kanan bangunan. Rumah adat ini banyak ditemui di kota Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat. Rumah gadang Gonjong Limo punya pengakhiran bangunan yang sama dengan rumah gadang Gajah Maharam, hanya saja tidak ditambah anjung. Yang keenam, rumah gadang Surambi Pape. Rumah gadang ini terlihat agak berbeda dengan rumah gadang yang lainnya. Rumah gadang ini punya pengakhiran kiri dan kanan yang disebut dengan Bapa Malko atau Pape dalam bahasa Minang, yang berarti pintu masuk dari belakang. Jadi, jika Anda mau masuk ke rumah gadang ini, ketika berkunjung, Anda harus masuk melalui pintu belakang rumah gadang tersebut. Tetapi, seiring berkembangannya zaman, banyak pula rumah gadang Surambi Pape yang dimodifikasi sehingga punya pintu bagian depan. Yang ketujuh yaitu rumah gadang Batingke. Model bangunan rumah gadang ini mirip seperti rumah gadang Gajah Maharam. Dalam bahasa Indonesia, rumah gadang Batingke berarti rumah gadang bertingkat. Dulu, rumah gadang ini banyak ditemui di Padang, tetapi akan sangat jarang ditemui pada masa kini. Yang dimaksud rumah gadang Batingke adalah gonjongnya yang bertingkat-tingkat. Poin yang kedua yaitu rangkiang. Rangkiang adalah ruang penyimpanan padi hasil panen. Keberadaan rangkiang merupakan identitas dan keadaan perekonomian suatu kaum. Apakah kaum tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan makan hari ini dan hingga untuk masa yang akan datang, atau biasa juga disebut dengan padi bibit. Macam-macam rangkiang dan fungsinya. 1. Rangkiang si tinjau laut atau si tinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak bisa atau tidak dapat dibikin sendiri. Tipenya lebih langsing dan yang lain terdiri dari 4 tiang. Letaknya di tengah di antara rangkiang yang lainnya. Yang kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ciri-cirinya tipenya gemuk dan berdiri di atas 6 tiangnya. Letaknya di sebelah kanan. Yang ketiga yaitu rangkiang si tangguh lapar atau si tangguh lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Tipenya persegi dan berdiri di atas 4 tiangnya. Yang keempat, rangkiang kecil atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
Atapnya tidak bergonjong dan bangunannya lebih kecil dan rendah. Ada kalanya bentuknya bundar. Soal yang keempat yaitu pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Pendidikan Islam di Minangkabau yaitu surau. Surau merupakan lembaga pendidikan tertua di Minangkabau. Bahkan sebelum Islam masuk ke Minangkabau, surau sudah ada. Dengan datangnya Islam, surau juga mengalami proses islamisasi tanpa harus mengalami perubahan nama. Selanjutnya surau semakin berkembang di masyarakat Minangkabau. Baiklah, mungkin itu saja pembahasannya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.